Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Kau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Malam Minggu. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri aja Allah. Haleluya, puji Tuhan anak-anak. Kita kembali lagi ya ibadah sekolah minggu. Tetap penuh semangat, penuh sukacita. Karena kita mau datang kepada Tuhan, karena kita mau beribadah, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk sekarang semua duduk yang baik. Tidak ada lagi yang main-main handphone atau mungkin main-main mainan di rumah. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat, kita angkat satu pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau
semua tangannya dilipat. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Semua ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita akan mulai pujian kita ya. Semua Tante Desti suruh bangkit berdiri di rumah ya. Ayo bangkit berdiri, gak ada yang duduk, gak ada yang tiduran, gak ada yang malas-malasan ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk kita angkat satu pujian yang pertama. Aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua tepuk tangan yang semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, tetap berdiri anak-anak ya. Pujian ini bilang kalau anak Tuhan Yesus gak boleh suka bohong. Kalau yang bohong masuk surga atau neraka? Ayo jawab. Iya, neraka ya. Karena Tuhan Yesus gak suka kalau kita suka berbohong. Karena Bapa segala pembohong yaitu iblis ya anak-anak ya. Siapa yang mau jadi anak Tuhan angkat tangan? Iya, semuanya mau jadi anak Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyikan pujian yang lain. Mungkin kalian suka dengar ya, tapi anak sekolah minggu kita mau belajar lagunya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir ya. Kita nyanyi semuanya ya anak-anak ya. Tante percaya pujian ini biar juga boleh menjadi kekuatan buat anak sekolah minggu ya. Yo, haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, bunga di padang. Bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu
duduk ya. Pujian ini bilang jangan kamu khawatir. Kita kadang suka khawatir ya. Aduh, hari ini mama papa mau masak apa buat aku? Aduh, hari ini mama punya uang gak buat bayar sekolah aku? Aduh, hari ini mama punya uang gak buat belikan aku mungkin makanan atau mungkin bajunya udah sobek. Nah, anak-anak ya, jangan khawatir. Tadi pujian tadi bilang kita kalau lihat burung itu mereka itu dipelihara Tuhan ya. Lalu apalagi bunga-bunga yang indah itu Tuhan yang pelihara. Apalagi kita bilang sama sebelahnya, jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Iya. Ya kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Semua yang semangat ya. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia. Kasih setiamu Tuhan selalu baru, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, ini semangat. Tiada berkesudahan kasih setia, kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya ke atas ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, begitu. Boleh duduk sekarang anak-anak ya. Pujian ini bilang untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, anak-anak ya. Yuk, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Semua nyanyi sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong kita. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta, Bapakku
Tante Desti berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami, melindungi kami, dan memelihara kami. Tuhan Yesus, biarlah pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya, kita sudah memuji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, kisah bagaimana Tuhan memelihara nabinya Tuhan yang bernama Elia. Ya, kita lihat kisahnya bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Yuk kita saksikan dulu cerita berikut ini. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izebel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan anak-anak ya, kita udah saksikan kisah bagaimana Elia di tepi sungai Kerit ya. Nah anak-anak, bagaimana dikisahkan seorang raja. Tadi siapa nama rajanya, masih ingat? Ahab ya. Nah Ahab ini punya istri. Nama istrinya tadi siapa? Izebel. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya, apalagi yang udah sekolah. Nama rajanya tadi itu Ahab, nama istri dari Raja Ahab adalah Isabel ya. Nah, bagaimana dikisahkan Raja Ahab ini dia membuat sesuatu yang membuat Tuhan itu marah. Anak-anak ya,
bagaimana Raja Ahab ini dia mulai menyembah patung dan menyuruh orang-orang yang ada, rakyat-rakyat yang ada pada saat itu untuk semuanya menyembah patung. Dikatakan menyembah Baal, ya anak-anak ya, dewa dikatakan. Nah, saat itu mereka percaya karena mereka rata-rata pekerjaannya seorang petani. Jadi mereka percaya kalau mereka menyembah patung, mereka menyembah Baal, mereka menyembah dewa yang mereka nggak kenal itu, nanti usaha mereka itu akan diberkati. Tanah yang mereka tanamin, mungkin mereka menanam padi, menanam jagung atau apapun, itu pasti tumbuh karena tanah mereka akan disirami, tanah mereka akan diturunkan hujan sehingga mereka akan berhasil. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika Tuhan tahu mereka berbuat yang seperti itu, hal itu tidak menyukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan mengutus nabinya Tuhan bernama siapa tadi? Elia. Ya, nabinya Tuhan bernama Elia untuk mengatakan bahwa selama waktu tertentu sampai nanti dibilang sama Elia hujan turun, maka di tempat itu tidak akan pernah turun hujan sama sekali. Bahkan tidak akan ada embun di pagi hari untuk mengairi, untuk membuat tanaman mereka itu berair. Wow, saat itu Ahab cuman menganggap apa yang dikatakan Elia itu bohong. Ya, saat Elia datang kepada Ahab, Elia bilang bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan sampai aku berkata bahwa hujan akan turun. Karena apa? Karena orang-orang sudah menyakiti hati Tuhan. Mereka sudah menyembah kepada dewa lain. Mereka menyembah kepada patung yang membuat Tuhan marah anak-anak. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara nabinya Tuhan. Yaitu siapa? Elia. Ketika kekeringan terjadi di tempat itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit, ya, di mana Elia akan tinggal di tepi Sungai Kerit. Dikatakan tadi bagaimana bahwa Elia akan dipelihara oleh burung gagak, ya. Makanya pujian kita tadi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Nah, ini tuh berbicara bahwa kita nggak boleh khawatir anak-anak ya. Elia waktu Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Sungai Kerit, Elia percaya kalau Tuhan pelihara dia. Lalu akhirnya Elia tinggal di Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit, di pinggir Sungai Kerit. Setiap hari Elia diberi makan, burung gagak membawakan makanan untuk Elia, dan Elia minum dari sungai. Nah, nanti kelanjutannya Tante Desti, sampai kapan Elia tinggal di situ? Nanti kelanjutannya minggu depan anak-anak ya. Nah, dari kisah ini kita belajar anak-anak bahwa kalau kita mau diberkati Tuhan, mama papa kita mau diberkati Tuhan, kita hanya harus percaya, berdoa dan menyembah siapa? Tuhan Yesus. Gak boleh yang lain. Gak boleh kita mulai bilang, saya mau berdoa aja deh sama opung saya yang sudah mati, supaya opung saya yang sudah mati itu nanti ngasih berkat buat saya. Nah anak-anak, itu Tuhan pasti marah ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita bilang, Tuhan Yesus, tolong mama papaku yang bekerja, tolong mama papaku yang mencari nafkah, supaya apa yang aku perlukan, butuhkan, Tuhan cukupkan. Nah, anak-anak, kalau kita berdoa seperti itu sama Tuhan, maka hati Tuhan senang. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita seperti tadi Raja Ahab, Isabel, dan masyarakat yang tadi ada, orang-orang yang ada mulai menyembah patung. Mungkin kita nggak nyembah patung, tapi kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kita nggak mau lagi berdoa sama Tuhan Yesus. Kita nggak mau lagi ke gereja. Kita nggak mau lagi dengar firman Tuhan.
Kita maunya mungkin udahlah supaya saya bisa makan, supaya saya bisa beli baju, saya mungkin mulai mencuri, saya mulai berbohong sana sini. Nah, anak-anak, Tuhan gak suka ya. Tapi kalau kita seperti Elia, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mau menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita. Anak-anak gak perlu takut buat makananmu, gak perlu takut buat pakaianmu, gak perlu takut buat apalagi minuman, tempat tinggal. Karena apa? Kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu pasti pelihara kita ya anak-anak ya. Ya sekarang kita mau buka ayat hafalan kita ya. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 ya. Kita baca sama-sama ya, perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ingat anak-anak ya, Matius itu Injil paling pertama ya. Matius 6 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya anak-anak ya. Ya firman Tuhan sudah mengajarkan kita ayat hafalannya. Dikatakan jangan kamu khawatir untuk hari besok. Anak-anak gak perlu bingung. Aduh mama papa, hari ini belum ada uang. Besok saya bagaimana ya mau makan? Besok saya bagaimana ya mau bayar SPP, uang sekolah? Besok saya bagaimana ya mau mungkin sepatu saya sobek, mungkin baju sekolah saya sudah gak cukup, atau apalagi ya anak-anak ya, mungkin buku tulis saya sudah habis. Ayat hafalan kita mengajarkan kita nggak perlu khawatir hari besok, ya asalkan kita percaya sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, kita percaya, berdoa sama Tuhan. Hari besok itu Tuhan yang atur hidup kita. Apa yang menjadi kesusahan sekarang, mungkin kita makannya sama tempe doang, cukup hari ini. Besok Tuhan yang pelihara kita lagi, anak-anak ya. Jadi anak sekolah minggu harus terus percaya sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, dan taat anak-anak ya. Baik, puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita akan akhiri di dalam doa. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan pelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan Yesus, berkati juga Mama, Papa, supaya pekerjaan Mama Papa diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami supaya setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah virus corona segera pergi, supaya kami bisa kembali sekolah minggu di gereja.
Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas, mata tetap ditutup. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Cinta kasih dari Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati iman percayamu, Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan, dan penyertaan Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggunya udah selesai ya. Di rumah tetap taati mama papamu, rajin berdoa, baca firman, sekolah yang baik walaupun online ya. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu kita. Doakan supaya sekolah minggu kita segera dilaksanakan ya. Anak-anak yang mengikuti Pasca bersama OSISI hari Minggu jam 4 sore secara online, yang sudah daftar nanti kakak dari tim Pasca gabungan gereja-gereja nanti kalian dikasih linknya ya anak-anak ya. Jadi nanti hari Minggu ketemu Tante Desi juga sama-sama di ibadah Pasca gabungan anak-anak ya. Baik anak-anak sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.